warahmatullahi wabarakatuh. Horas, Horas, Yahoo, Manjula-jua. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Gubernur Provinsi Sumatera Utara, Bapak Haji Edi Rahmayadi. Yang terhormat Direktur Industri Elektronika dan Telematika Bapak Dr. Ali Murtopo Simbolon, ST, SSI, MT, IPO. Yang terhormat Direktur SMK Bapak Dr. Wardani Sugianto, MPD. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, Bapak Dr. H. Asren Nasution, MA. Yang terhormat Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, Bapak Murdianto, SPD, MM. Yang terhormat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Sibolga, Ibu Elfrida Noviana Sinaga, SPD. Yang terhormat Ketua MUI Tapanuli Tengah, Bapak Ustadz Hamadiman, KS. Yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Sibolga, Bapak Safarudin Siregar, SPDMM. Yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah, Guru, dan Tenaga Kependidikan SMK Pusat Kebugaran se-Sumatera Utara. Dan yang tercinta dan kami banggakan seluruh siswa-siswi SMK Sibolga Tapanuli Tengah beserta hadirin yang telah hadir pada kesempatan berbahagia ini. Masuk kita acara pada hari ini memang situasi kondisi hujan. Tapi izin Pak Gubernur dengan pantun kami MC yang berdua meminang keindahan dipandang kesejahteraan. Sibolga Rancak Bana jadi tumpuan. Pak Gubernur dan para rombongan telah datang dengan berpantun saya beri sambutan. Mari Bapak Ibu, sebelumnya kita hadirin diharap berdiri menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali.
pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Ketua MUI Kabupaten Tapanuli. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Al-Mukharram Ustadz Haji Ngadiman KS. Kepada Ustadz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kepada kita semua. Ora starting. Bapak dan Ibu, untuk keberkahan acara ini, mari sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Izin doa saya pandu secara agama Islam, yang lainnya menyesuaikan. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma taqabbal du'ana ya Allah, innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Allah, Tuhan yang maha agung, di hari yang penuh rahmah dan penuh maghfirah-Mu ini, kami segenap jajaran keluarga besar SMK Sejora 1 Provinsi Sumatera Utara beserta Bapak Gubernur dan Prokopimda daerah wilayah Barat Sumatera Utara berkumpul di tempat ini ya Rabb, dalam rangka melaksanakan launching SMK Keunggulan Zona 1 Sumatera Utara. Jadikan ya Allah pertemuan kami ini pertemuan yang Kau rahmati dan Kau ridhoi. Allahumma ya Rahman ya Rahim, Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang, dengan kasih sayang-Mu ya Rabb, Engkau telah utus seorang pemimpin kepada kami, gubernur dan wakil gubernur, untuk memimpin Sumatera Utara, bercita-cita mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat. Oleh karena itu berikan ya Allah kekuatan kepada para pemimpin kami ini, kekuatan zahir dan batin, kesehatan zahir dan batin, sehingga Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur dapat mewujudkan visi misi menjadikan Sumatera Utara ini bermartabat. Allahumma ya Rahman ya Rahim, dengan kasih sayang-Mu pula kami berharap ya Rabb, jadikanlah para pemimpin kami menjadi pemimpin yang beriman dan bertakwa kepadamu, takut kepadamu dan sayang kepada kami, sehingga kami seluruh rakyat Sumatera Utara saling kasih mengasihi dan sayang menyayangi, saling bahu membahu mendukung program pemerintah Sumatera Utara dalam mewujudkan negeri yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Allahumma ya Ghafur, Tuhan yang maha pengampun, dengan amanah yang berat Kau pundakkan di para pemimpin kami. Tentunya ada khilaf dan salah dalam melaksanakan tugas, karena sebagai hamba-Mu yang lemah ya Rabb. Oleh karena itu ampunilah dosa-dosa kami, dosa orang-orang tua kami dan para pemimpin kami, dan bimbinglah ya Allah kami dan para pemimpin kami kepada jalan-Mu yang benar, sehingga dapat mewujudkan cita-cita para pendiri negeri kami ini, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya Rahman, Ya Ghafur, Ya Aziz, Ya Rabbal Alamin. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wahdina ila siratim mustaqima
wahdina ila siratim mustaqimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas kapten. Horas. Acara berikutnya, sambutan dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara yang terhormat Bapak Dr. H. Asren Nasution MA. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Horas, 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 horas. Yang kami hormati Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Utara beserta para pimpinan OPD yang menyertai beliau, Bapak dan Reno, kepada Bapak Kapolres, para tamu undangan, alim ulama, tokoh masyarakat, para kepala sekolah, guru-guru serta seluruh anak-anak kami yang kami banggakan. Izinkan kami menyampaikan ucapan selamat datang kepada Bapak Gubernur yang alhamdulillah pada hari ini di celah-celah kesibukan yang begitu sangat padat, beliau khusus menjadwalkan untuk hadir bersama kita di kampus SMK Negeri 3 Sibolga dalam rangka launching SMK Pusat Keunggulan Zona 1. Hormat kami juga kepada yang mewakili Wali Kota Sibolga atau yang mewakili pejabat Bupati Tapanuli Tengah, Forkompinda, tokoh pendidikan, para pimpinan industri, dunia usaha dan dunia kerja, tokoh masyarakat. Wabil khusus kami hormati tamu kehormatan kami yang khusus, sengaja kami menghadap ke Jakarta dan mengundang beliau untuk datang ke tempat ini, Bapak Dr. Wardani Sugianto MPD. Beliau adalah Direktur Sekolah Menengah Kejuruan Kementerian Pendidikan yang menangani, mengkoordinir ribuan SMK di tanah air. Tepuk tangan untuk beliau. Yang tidak kalah penting, secara khusus kami mengundang junior kami, adik kami, tetapi alhamdulillah dengan kecerdasannya beliau dalam usia yang relatif muda bisa menjadi salah seorang pimpinan eselon 2 di kementerian, alumni SMA Matauli Sibolga. Beliau disebut dengan Dr. Insinyur Ali Murtopo Simbolon. Pak Gubernur, beliau sengaja khusus kami hadirkan. Tidak saja pada kesempatan hari ini, ada kegiatan rakor pendidikan Sumatera Utara yang akan dihadiri oleh 600 kepala sekolah negeri dan swasta, para pengawas yang insya Allah akan kami gelar tanggal 19 Oktober tahun 2022, menghadirkan para pejabat penting di jajaran pemerintah dan Kementerian Republik Indonesia. Bapak Gubernur yang kami hormati, hari ini pada zona 1 akan kita launching 8 SMK Pusat Keunggulan. Yang pertama SMK Negeri 3 Pematang Siantar dengan jumlah murid 1.556 orang dengan kompetensi keahlian perhotelan. Tepuk tangan untuk. Yang kedua SMK Negeri 1 Lumut Tapanuli Tengah
dengan jumlah siswa 1.440 orang dengan konsentrasi keahlian agribisnis dan agroteknologi. Yang ketiga, tuan rumah kita hari ini SMK Negeri Simbolga dengan jumlah siswa 1.200 dengan konsentrasi keahlian teknik instalasi tenaga listrik. Keempat, SMA swasta Tengku Amir Hamzah Indrapura Batubara dengan jumlah siswa 1.126. SMK Negeri Penyambungan Madinah dengan siswa 961 orang. SMK swasta Al-Wasliyah Perdagangan Simalungun dengan jumlah 794 konsentrasi teknologi informatika. Yang ketujuh, SMK Negeri Sinunukan Madinah dengan jumlah siswa 423 orang, konsentrasi keahlian agribisnis. Terakhir, SMK Negeri 1 Marancar Tapanuli Selatan dengan jumlah siswa 250 orang, konsentrasi keahlian agribisnis. Dengan jumlah total siswa pada zona 1 sebanyak 7.715 orang. Yang insya Allah 4 zona ini, 8 sekolah ini pada tahun 2024 akan melahirkan alumni sebanyak 7.715 orang dengan memiliki kompetensi yang bisa siap pakai dan siap dipekerjakan pada dunia usaha dan dunia industri. Bapak Gubernur yang kami hormati, tentu kami bersyukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. SMK di Indonesia total berjumlah 14.407 negeri dan swasta. Di Sumatera Utara 1.016 negeri dan swasta. Negerinya 270, swastanya 746 sekolah. Alhamdulillah, puji Tuhan. Terima kasih kepada pemerintah. Di Sumatera Utara ada sekolah pusat keunggulan sebanyak 65 SMK. Kami berharap kehadiran Bapak Direktur bisa menambah lagi, Bapak, SMK unggulan di Sumatera Utara, karena kita memiliki potensi yang sangat luar biasa seperti yang Bapak saksikan pada hari ini. Salah satunya hadir di tengah kita Ali Murtopo. Tepuk tangan untuk Ali Murtopo. Wujud rasa syukur dan bahagia kami, Bapak Gubernur, kami mohon Bapak berkenan menandatangani prasasti, kemudian sebagai bukti komitmen kita semua untuk meningkatkan pengembangan pendidikan di Sumatera Utara. Selanjutnya mohon arahan bimbingan Bapak Gubernur dan mohon berkenan meninjau sesaat sambil meninggalkan kampus ini untuk melihat secara langsung bukti kerja putra-putri SMA kita. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Yang Terhormat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara atas sambutannya. Mari kita saksikan penyerahan bingkisan kepada guru-guru yang purna bakti. Penyerahan tanda peserta pelatihan bagi masyarakat. Penyerahan sertifikat kepada industri dunia kerja dan dunia Iduka. Penyerahan piagam siswa berprestasi. Silakan, Bu.
kami minta dan bermohon kepada Bapak Gubernur Sumatera Utara Haji Edi Rahmayadi untuk menyerahkan bingkisan kepada seluruh guru Purna Bakti, tanda peserta pelatihan bagi masyarakat, penyerahan sertifikat kepada industri dunia kerja Iduka, penyerahan piagam siswa berprestasi SMA Negeri 1 Mata. Penyerahan siswa berprestasi dari SMA Negeri 1 Matoli Padang. Siswi atas nama Tantri Reganita Boru Pranginani meraih beasiswa ke Jepang dari Asia Kakashi AFS 2022. Yang kedua, siswa dari SMA Negeri 1 Matoli Padang atas nama Adriano Ananta Putra Pangaribuan, Olimpiade Sains Nasional Geografi tahun 2022. Dilanjutkan dengan foto bersama. Kami bermohon kepada Bapak Gubernur Sumatera Utara menyampaikan arahan dan bimbingan sekaligus launching SMK Pusat Keunggulan oleh Bapak Gubernur Sumatera Utara Haji Edi Rahmayadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Wardani Sugianto, Direktur SMK. Ini Ali Murtopo. Ini mungkin dulu waktu Ali Murtopo menjabat di Menteri Dalam Negeri. Jadi beliau pas lahir itu ya. Tapi belakangnya jangan ada stempelnya Simbolon. Selamat tahun 94 tamat SMA. Berarti Anda anak saya. Rasanya kalau dicampur sama dia rugi juga, cepat tua itu. Kepala Dinas Pendidikan yang saya hormati, pimpinan OPD yang
berhadir seluruh Forkopimda, baik provinsi tak ada yang hadir, Forkopimda Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Sibolga yang saya hormati. Di sini ada kelompok ikan dan tani yang hadir, seluruh kampung dana, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh adat yang saya cintai dan saya banggakan. Dan intinya kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, berkatnya kita bisa bersama-sama hadir di tempat ini. Saya tidak tahu nih, saya tidak terlalu ingat jadwal karena rasanya jadwal ini dikejar-kejar. Saya harus segera berangkat dan juga harus berangkat ke Jakarta. Nanti sore saya ada kegiatan di Jakarta. Inilah kegiatan kita yang begitu padatnya. Saudara-saudara saya, tapi pada kesempatan ini saya sangat berbahagia. Saya ketemu ada guru-guru kita, kepala sekolah, ada murid-murid kita. Saya berharap masa depan bangsa ini terletak pada murid-murid kita ini. Perhatikan benar-benar murid-murid kita ini. Apabila mau bangsa ini terus eksis, bangsa ini bangsa yang besar. Sumatera Utara kita ini adalah bemper di sektor barat yang besar. Ada 33 kabupaten dan kota. Salah satunya adalah kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah yang ada di saat ini. Saudara-saudara saya, yang supaya saya tak lupa, yang pertama saya ingatkan kepada kepala sekolah, kepala dinas pendidikan, dan seluruh tokoh agama dan tokoh adat, tokoh-tokoh politik. Saya haramkan anak-anak sekolah saya, anak-anak pendidikan ini ikut serta memikirkan tentang politik. Tugas mereka adalah belajar, biarkan politik berjalan. Anak-anak tak boleh sedikit pun. Kepala sekolah bertanggung jawab untuk kata-kata saya ini. Kepala dinas tidak boleh mengikut campurkan. Saya ulangi, saya sudah berkali-kali berbicara seperti ini. Saya minta tidak ada urusan politik, termasuk saya datang kemari demi Allah, demi Tuhan, insya Allah tak ada bersangkutan dengan politik. Saya datang kemari, saya melihat daerah teritorial saya, amanah yang diberikan saya selaku gubernur. Saya bertanggung jawab kepada semua rakyat saya, 15 juta kurang lebih. Saya menginginkan dan saya selalu mendoakan. Setiap pagi saya mendoakan, demi Tuhan, demi Allah, saya mendoakan, lindungi rakyatku, jagalah rakyatku. Dan itu saya doakan setiap pagi. Insya Allah saya tak pernah tinggal sebelum saya mendoakan diri saya sendiri. Saudara-saudara saya ada hal yang saya ingin sampaikan karena ini bersangkutan dengan pendidikan, dunia pendidikan. Saya terima kasih Kepala Dinas Pendidikan, saya diberi kesempatan untuk berbicara ini. Saudara-saudara saya, ada perbedaan potensi wilayah dibandingkan dengan sumber daya manusia. Ini sudah menjadi platform dunia. Kita lihat di Singapura. Singapura itu tidak punya potensi wilayah. Dia hanya 6,8 kurang lebih potensi wilayahnya. Tetapi sumber daya manusianya dia sampai 90% sekarang ini. 21
kali lipat kapita pendapatan negara Singapura dengan Indonesia. Indonesia begitu besar potensi wilayahnya. Kalau kita lihat di Jepang sana, pada saat dibom oleh Sekutu, apa yang ditanya oleh Kaisar? Begitu selesai bom, yang ditanya bukan jumlah istrinya, mana istrinya yang masih hidup, tapi yang ditanya berapa jumlah guru yang masih tinggal. Inilah fasilitas pendidikan untuk memompa sumber daya manusia. Ini Bapak dan Rem, pangkatnya kolonel, ada pangkat letkol, kalau polisi letkol itu apa namanya? AKBP. Pada zaman saya tetap aja letkol, sekarang udah AKBP, tapi sama juga hubungannya dua gitu. Dulu bapak saya sersan pangkatnya. Ibu saya jual kue. Kami berempat hidup, laki-laki semua. Kalau saudara-saudara saya tahu, di Medan itu ada titik gantung. Itu ada tempat jual buku-buku bekas. Dari mulai zaman Belanda, zaman Jepang, itu tempat jual buku bekas. Saya ingat sekali, mau ujian, saya berpura-pura beli buku bekas di sana. Tapi saya membaca, selesai baca, kembalikan buku itu. Habis itu saya pulang, besok saya ujian. Begitu sulitnya hidup di zaman kami dulu. Di tahun 75, kalian di sini, saya sampaikan sama anak saya, jangankan buku yang kau minta bisa saya penuhi, sama lemari-lemarinya pun bisa saya beli. Tapi persoalannya, belajarkah mereka? Mampukah mereka? Inilah tergantung guru-guru mensupport, memberikan, mentransfer ilmu untuk mereka mampu membesarkan bangsa yang sama-sama kita cintai. Saudara-saudara saya, Anda jangan mentertawain saya, bapak saya pangkatnya sersan. Anda jangan mempertawain saya, ibu saya bikin kue setiap pagi dan saya mengantar kue. Walaupun bapak saya sersan, tapi anaknya pangkatnya jenderal. Walaupun ibu saya tukang bikin kue, jual kue, tapi anaknya gubernur. Itulah doa orang tua. Itulah motivasi orang tua. Tanpa doa dan usaha, omong kosong semuanya. Rasanya masih meragukan semua kalau saya mantan tentara dan saya berpangkat jenderal. Ini kepada Pak Ali Murtopo. Dia bisa menjadi prestasi yang sekolah di Sibulgai. Apalah Sibulgai? Kenapa tak di Medan kau sekolah? Kenapa tak di Jakarta kau sekolah? Kenapa kau tak di Singapura sekolah? Kenapa tak di London kau sekolah? Tapi dia bisa menjadi seorang doktor lulusan Sibulgai. Bagaimana manusianya? Bukan sekolahnya, tapi manusianya. Saya berharap dia tak berlama-lama di luar. Cepat pulang dia, si Paturi hutan Nabi. Kembali dia kemari, dia besarkan wilayah ini. Biasanya kalau orang-orang kita ala kita ini, kalau sudah keluar, enak di luar, tak mau dia pulang. Saudara-saudara saya kepingin mau menunjukkan bahwa sekali-sekali saya kepingin sombong hidup ini.
Memang tinggal sombong ini yang saya punya. Lain sudah tak punya saya. Saya kepingin kau tunjukkan sombong saya itu. Operator ikutin saya. Kau lihat ini. Anak seorang sersan, tapi bintang 3 di situ. Yang mau saya tunjukkan saudara-saudara saya, bukan kaleng-kaleng saya jadi tentara. Oke, cukup, jangan panjang-panjang, nanti terlalu jadi ria dia. Sombong, nanti kelewatan sombongnya. Anak-anakku sekalian, pada saat saya datang ke mama saya, karena kebetulan ayah saya sudah meninggal. Ma, maksud hati mau membanggakan orang tua. Saya bilang, Ma, apa? Mama mau minta apa? Anakmu sekarang gubernur. Mama mau minta apa? Apa jawabnya? Oh, doakan ayah. Itu minta mama. Karena ayahmu itulah setulang bekerja setengah mati dan akhirnya bisa membesarkan kau. Ayah itu minta. Inilah orang tua. Begitu juga lah kami yang duduk-duduk di depan ini kepada anak-anakku di sekolah. Kami tak minta apa-apa sama kau. Belajarlah kau baik-baik, sehingga kau nanti menjadi seorang gubernur yang akan datang. Harus lebih pintar dari saya, tak sebodoh saya. Ini yang pertama saya ingin sampaikan. Tadi saya menyampaikan perbandingan. Kita lihat perbandingan ini. Pelayanan sosial dasar, pendidikan dan kesehatan ini prioritas. Salah satunya adalah pendidikan ini. Kualitas sumber daya manusianya 80% dibandingkan sumber daya alam 20%. Ini menjadikan kemajuan satu bangsa. Kalau ini kita balik 20% kualitas sumber daya manusia, 80% menjadikan sumber daya alam, itulah Indonesia. Dan kondisi kita sekarang masih tetap menjadi negara berkembang. Padahal semua ada. Air banyak, batu banyak, pasir banyak, emas banyak, semua banyak. Cewek-ceweknya cantik-cantik semua. Tak ada yang jelek kita. Tapi kenapa kita masih seperti ini? Inilah bapak-bapak guru, ibu-ibu guru, bapak-bapak direktur pendidikan, semua kita harus konsentrasi dengan ini. Hingga anak cucu kita ke depan akan bisa menjawab. Kemajuan suatu bangsa di masa depan ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia, bukan oleh melimpahnya sumber daya alam. Tapi kita bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada Tuhan. Dengan berlimpahnya alam ini, kita tinggal hanya satu pekerjaan rumah kita, menyiapkan sumber daya manusia. Di Arab Saudi sana harus mengolah air laut menjadi air tawar. Kita tak perlu diolah, hujan bahkan banjir berlimpah air. Tak bisa kita mengatur air kita. Kenapa? Karena sekolah yang belum dibenahi. Sehingga saya prioritas dalam visi saya prioritaskan di dalam pendidikan. Ini kalau kita lihat next, kita lihat simbol kita ini tidak tahu kalau pisang yang dia pikul ini nanti sore menjadi seperti ini. Gak tahu dia. Karena hidupnya dia hanya memetik pisang, dia pikul pisang kembali. Bahkan tak tahu wajahnya ini, tak mengerti salon.
umurnya yang baru 42 tahun. Inilah anda sekalian, dan saya mohon maaf, dinasti saya tak bisa merubah ini. Tak ada di luar negeri seperti ini. Ini adanya hanya di Sumatera Utara. Saya tak bilang di provinsi lain, nanti disomasi lagi saya dengan provinsi lain. 4 tahun saya jadi gubernur, sudah 67 kali saya disomasi. Untuk itu saya berbicara di Sumatera Utara. Ini simbol kita. Di kampung saya, Mandeling Natal, kampung istri saya, nih dijemur ini coklat-coklat ini. Mobilnya pun udah kayak gini terus dipertahankan. Coba berani kalian pegang ini, marah mereka. Padahal mesin sudah tak ada. Setelah ini dijemur 1 bulan kemudian, apa yang terjadi? Seperti ini. Di mana ini? Di Belgia. Di Belgia tak ada tanaman, penduduknya 350.000. Dibanding dengan Tapten dan Sibulga, satu negara di Belgia sana, sudah lebih banyak dengan 2 kabupaten dan kota di sini. Tetapi di sana ada marga Simbolon, Raja Simbolon, juara bintang sepak bola. Nainggolan. Sorry, pasti tadi Nainggolan yang protes. Beribu Nainggolan di sini. Tadi yang berbintang mas, sibuk aku nyari untuk menjadi pemain PSMS. Saya bersyukur saya PSMS kemarin menang. Yang menang pun banyak kali yang mau ngambil PSMS itu. Ini si wakil ketua DPRD ini krunya. Ngurus tak mau, ngambil senang. Jadi bapak-bapak sekalian, dari mana coklat-coklat ini? Ini dari tempat kita, tapi kita tak pernah tahu barang ini. Kenapa? Karena pendidikan yang kurang ini, Pak Ali Murtopo. Namanya susah sekali pakai Ali Murtopo. Biasanya Albert begitu itu, Robert, Raja Ali Murtopo, tapi itulah kebanggaan dia. Lanjut, inilah kita. Kalau sudah miskin, anaknya banyak. Kalau anaknya banyak, terus miskin. Hampir tidak ada orang kaya kawin sama orang miskin. Ini orang kaya ini kadang-kadang. Yang miskin pun sok-sokan di sini. Akhirnya miskin tetap miskin, yang kaya semakin juga turun miskin. Inilah dia. Beginilah ceritanya. Oke, lanjut. Nih, anaknya banyak. Mana mak, mana bapak, rupanya bengkok maknya. 9 anak. Susah kali diatur. Jangan banyak-banyak anak kau. Kayak mana mau nggak banyak orang, hiburannya hanya istrinya tok di sini. Saya ke belakang lagi. Jangan disomasi saya ya. Enggak, ini harus kita rubah. Hanya kita yang bisa merubah. Mana Bapak Guru, Kepala Sekolah? Mana? Saya melihat kepala sekolah, sudah tahu saya bisa melihat model sekolahnya. Saya ingin murid-murid saya orang hebat-hebat. Jangan kalian ajari korupsi. Akhirnya nanti jadi bupati, jadi gubernur, ditangkap KPK dia. Siapa yang dosa? Guru-guru ini yang dosa. Asik mikirin bos saja. Orang bos. Ini
lihat nih, banyak kali anaknya. Kata kepala dinas Perkimku, Pak, kita ini katanya, kita bedah rumahnya. Kayak mau dibedah kayak apapun, tak mana kamarnya orang itu. Anak-anak sekalian, inilah kita. Ini kalau lihatnya ke samping sini, tak usah melihat saya, lihat sana. Ya, lanjut. Nih, ini di tandem. Ini yang di samping kanan ini. Ini di Nias. Ini anak Nias. Saya tidur di sana. Jam 10:30 malam saya keluar. Ada anak kecil nangis. Saya keluar, saya tanya, kenapa nangis? Ini nakal sekali, Pak. Udah malam, nggak mau tidur. Itu kata Mak. Mana bapaknya? Di luar minum kopi. Bapaknya pun bandal kali. Habis itu saya omelin dia di situ. Oke, saya panggil ajudan saya. Ambil roti, dikasih roti. 10 menit kemudian habis makan roti, tidur dia. Udah langsung tahu kalian karena lapar dia. Inilah dia. Kenapa dia lapar? Karena kepala sekolahnya tak benar ini. Tak bisa mendidik murid-murid menjadi orang pintar. Didoakan, diapa semua. Lanjut. Ini kalau udah hari raya beginilah dia. Ajab kali dia udah hari raya. Sekelumit saya menggambarkan kita saat ini. Ada yang mengingkari? Ini harus sama-sama kita rubah. Setuju? Setuju anak-anakku? Ya, terima kasih. Saya hanya berharap kepada kalian. Saya berharap kepada kalian, maka rajin-rajinlah kalian belajar. Pastikan kau belajar, kau berdoa, dan kau berbakti kepada orang tuamu. Nanti kau akan mengisi kemerdekaan Republik Indonesia ini. Setuju? Alhamdulillah. Saya jadi semangat melihat kalian ini. Ini anak SMA ini. Ini enggak, yang ini Pak, karena enggak pakai jilbab, yang pakai jilbab pun sama. Persoalannya bukan jilbab dan tidak jilbab. Persoalannya adalah akhlak, kelakuan yang tak bisa kalian atur. Ada anak sekolah saat ini seperti itu. Kalian jangan bohong. Kayak gini masa depan kita. Anda bisa bayangin. Inikah masa depan Republik Indonesia yang dikatakan bonus demografi? Anak banyak sekali tadi itu. Hentikan hal-hal seperti ini. Bacalah buku, belajarlah kalian, karena masa depan bangsa ini berkali saya katakan ada di pundak kalian. Saya sudah terlanjur lewat ini. Mic-nya pun udah capek. Saudara-saudara saya, pendapat tentang Sumatera Utara, inilah orang di luar. Ini. Tak ada yang bagus, jelek semua. Ini gara-gara kepala sekolah ini. Kepala sekolah, guru. Saya minta ini dirubah. Mau dibawa kemana Sumatera Utara kita ini? Kita harus peduli. Setuju? Kita harus peduli. Nanti beritahu pesawat kalau terlambat sedikit, aku tak usah berjangan berangkat dulu, nanti tak ada pesawat lagi. Ya, peduli.
operatornya pun tak peduli. Lihat ke situ, ada yang dekat. Mana soundnya? Operator. Posisi jauh lebih penting dari keadilan, integritas, moral. Aku yakin dan pasti ada harapan Sumatera Utara masih menjunjung moral yang tinggi. Tapi itu nggak bakal bertahan. Nafsu lebih dinomorsatukan. Tren menunjukkan anak cucu kita akan menuai kebobrokan kita. Aku nggak percaya Sumatera Utara akan tetap hebat. Memandang ke depan, aku melihat degradasi moral melanda anak muda. Kawin cerai, apa salahnya? Korupsi udah jadi budaya. Video mesum itu mah biasa. Nggak bisa dibilangin lagi masih ada yang peduli akan Sumatera Utara ini. Udah jelas banget, generasi ini udah hancur dan gak ada harapan. Sungguh sedih dan konyol kalau kita pikir kita menjadikan dunia ini lebih baik. Tapi kita masih bisa membalikkan itu semua. Kita menjadikan dunia ini lebih baik. Sungguh sedih dan konyol kalau kita pikir generasi ini udah hancur dan gak ada harapan. Udah jelas banget masih ada yang peduli akan Sumatera Utara ini. Nggak bisa dibilangin lagi video mesum itu mah biasa. Korupsi udah jadi budaya. Kawin cerai apa salahnya? Degradasi moral melanda anak muda. Memandang ke depan, aku melihat Sumatera Utara akan tetap hebat. Aku nggak percaya anak cucu kita akan menuai kebobrokan kita. Tren menunjukkan nafsu lebih dinomorsatukan, tapi itu nggak bakal bertahan. Sumatera Utara masih menjunjung moral yang tinggi. Ada harapan, aku yakin dan pasti. Moral, integritas, keadilan jauh lebih penting dari posisi hidup senang, duit banyak. Itu bukan yang paling penting buat aku, tapi masa depan Sumatera Utara. Aku peduli. Kepedulian ini tinggal kita punya. Tak mungkin Sumatera Utara ini kita titipkan dengan orang Palembang. Tak mungkin Sumatera Utara ini kita titipkan kepada orang Jawa. Kalian-kalian inilah yang duduk di depanku. Bersumpahlah kalian. Tuntut ilmu. Berbaktilah kau. Sehingga kita bisa merubah anak cucu kita. Sangat berharap kepada kita. Setuju? Saudara-saudara saya, anak-anakku sekalian, ada 3 hal yang saya minta kepada kalian. Yang pertama adalah kejujuran. Kau bisa tempuh ini semua apabila kau jujur. Jujurlah kau. Jangan mau kau dikelabui oleh orang-orang yang tidak jujur. Yang kedua, kau jujur pada dirimu, jujur kepada Tuhan bahwa kau punya Tuhan. Apapun agamamu, kalau kau tak jujur, omong kosong ini semua. Saya mencontohkan ini di depan, satu kejujuran. Ada seorang yang akan menjadi direktur. Seorang direktur bermaksud untuk mundur dari perusahaan dan ingin menyerahkan jabatannya tersebut kepada salah seorang staf terbaiknya. Untuk itu ia memanggil seluruh staf, memberikan masing-masing sebutir benih padi di tangannya dan berkata, "Rawat
pupuk, siram dengan teratur benih ini, dan kembalilah 3 bulan dari sekarang dengan membawa tanaman yang tumbuh dari benih ini. Yang terbaik akan menjadi penggantiku sebagai direktur di perusahaan ini. Salah seorang staf bernama Ahmad yang juga mendapat benih tersebut langsung pulang ke rumah dan merawat dengan penuh disiplin benih tanaman tersebut. Setiap hari benih itu ia siram dengan air dan diberinya pupuk. Setelah 3 bulan di kantor perusahaan, semua orang saling membicarakan kehebatan tanaman mereka yang tumbuh dari benih tersebut. Ternyata hanya benih tanaman Ahmad yang tanamannya tidak tumbuh sama sekali. Ahmad merasa telah gagal. Setelah 3 bulan, seluruh staf memperlihatkan hasil benih tersebut. Ahmad berkata kepada istrinya bahwa ia tidak akan membawa pot yang kosong karena bibitnya busuk dan tidak bisa tumbuh. Namun istrinya mendorong untuk tetap membawa pot kosong tersebut apa adanya untuk memenuhi janji kepada direktur 3 bulan yang lalu. Bawa saja bang, meskipun abang gagal untuk bisa menumbuhkan benih padi tersebut, paling tidak Bang Ahmad sudah menunjukkan itikat baik, sudah berusaha semaksimal mungkin merawatnya sesuai dengan permintaan direktur. Demikian kata istrinya. Baiklah, jawab Ahmad, meskipun dengan hati ciut karena merasa tidak bisa melaksanakan perintah sang direktur dengan sebaik-baiknya. Masuk ruang briefing, Ahmad membawa pot kosong. Seluruh mata memandangnya kasihan. Ketika direktur masuk ruangan, ia memandang keindahan seluruh tanaman yang katanya hasil dari benih-benih yang diberikan direktur 3 bulan yang lalu itu, hingga akhirnya berhenti di depan Ahmad yang tertunduk malu. Sang direktur memintanya ke depan dan Ahmad disuruh menceritakan secara kronologis proses penanamannya sampai tidak bisa tumbuh. Ketika Ahmad selesai cerita, direktur berkata dengan antusias, "Beri tepuk tangan untuk Ahmad, direktur kita yang baru sekarang." Sang direktur kemudian menceritakan, "Semua benih yang kuberikan kepada kalian sebelumnya telah kurebus dengan air panas hingga mati dan tidak mungkin tumbuh lagi. Jika benih kalian dapat tumbuh, berarti kalian telah menemukannya dan berkorban padaku. Kecuali Ahmad, ternyata hanya dia yang jujur. Taburlah kejujuran, karena dengan menabur kejujuran akan menuai kepercayaan. Jangan pernah takut berbuat jujur, tapi takutlah jika Anda berbuat tidak jujur." Yang hebat lagi istrinya Ahmad. Hanya perempuan hebatlah yang bisa memberi dorongan semangat kepada suaminya untuk selalu menjaga integritasnya. Selalu ada tempat buat orang jujur. Jadi kejujuran ini adalah segala-galanya. Saya berharap setelah kalian berdiri dari tempat ini, kalian sudah bersumpah pada diri kalian, kalian akan berbuat jujur. Kadangkala memang menyakitkan harus berkata jujur, tetapi yakinlah dengan kejujuran itu, doa Ustadz kita tadi itu dikun fayakunkan oleh Allah. Mau 1000 ustadz, 1000 pendeta mendoakan kalian, kalau kalian tak jujur, Tuhan tak akan pernah memberkati kita semua. Setuju? Jujurlah kalian. Saya ingatkan sekali lagi, kalian harus jujur.
Kita harus jujur, kepala sekolah jujur, guru jujur, murid jujur, semua kita jujur. Pasti kita akan makmur ini semua. Yang kedua, rasa kasih sayang. Kasih sayang ini kita sekarang sudah mulai terobek-robek. Beda agama udah paling jelek orang itu, beda suku udah paling jelek orang itu, beda, semua beda. Karena kita memang diciptakan oleh Tuhan orang-orang makhluk yang berbeda. Karena maunya kita berbeda ini karena Tuhan berkehendak kita berbeda semuanya. Ada laki-laki, ada perempuan, ada orang Batak, ada orang Melayu, ada orang Jawa, ada agama Islam, ada Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha. Ini semua karena Tuhan. Bukan hak kalian membicarakan, memikirkan hal ini. Gara-gara perbedaan itu kasih sayang kita hilang. 4 tahun saya jadi gubernur ini. Ini yang saya rasakan. Sulit sekali saya menemukan kejujuran. Yang kedua, sulit saya menemukan kasih sayang ini. Saya tunjukkan kasih sayang. Ada seekor harimau sangat menyayangi anak monyet. Akhirnya Tuhan memberkati harimau itu dan bisa membesarkan anak monyet. Seekor harimau pohon di dataran Afrika sedang kelaparan dan mencoba mengintai seekor monyet. Alhasil, harimau tersebut berhasil menerkam monyet dan membawa santapannya ke atas pohon agar terhindar dari binatang buas lainnya yang mencoba merebut hasil buruannya. Mangsanya adalah seekor induk monyet yang sedang menyusui anaknya yang baru berusia 2 minggu. Harimau tersebut pun terkesima menatap anak monyet. Harimau meninggalkan induk monyet yang siap disantapnya dan menyelamatkan anak monyet. Harimau tidak mau anak monyet dimakan oleh binatang buas lain di hutan Afrika tersebut. Anak monyet dipapahnya agar tidak jatuh dari pohon, menyiapkan rumput agar tidur malamnya pulas. Kisah nyata dunia hewan ini mestinya dijadikan inspirasi hidup kita manusia. Hidup ini keras, kawan. Kadang persaingan membuat kita saling menjatuhkan. Kadang rasa tersinggung berbuah dendam. Dan akhirnya kita saling membunuh. Tapi ingatlah juga sisi lain dari sesamamu. Dia memiliki kondisi hidup yang berbeda, yang mestinya juga ditelusuri kehidupan keluarganya. Ingat kawan, cari hidup mengisi perut, jangan lupa mengisi hati, agar hidupmu bernilai juga bagi yang lain. Harimau tak beragama,
monyet juga tak beragama. Kita manusia, kita beragama. Kita punya kitab suci. Ada Taurat, ada Zabur, ada Injil, ada Al-Quran. Tapi kita kalah sama harimau. Saya tak mengerti kenapa kita sampai seperti ini sekarang. Monyet ini menjadi besar, anak-anakku, sehingga seorang profesor, doktor keluar mengecek, mempelajari kenapa harimau bisa membesarkan anak monyet. Setelah dicek, air liur harimau penuh dengan nutrisi. Tapi bukan itu persoalannya. Persoalannya karena ada rasa kasih sayang harimau itu terhadap anak monyet, sehingga Tuhan mengizinkan anak monyet itu dibesarkan oleh seekor harimau. Sepertinya sekarang ini yang kita perlu perhatikan. Hanya beda politik, kita bermusuhan. Berbeda warna, kita bermusuhan. Berbeda agama, kita sudah saling mengejek. Hentikan, mungkin dinasti saya ini yang susah diatur, tapi saya mau kalian anak-anakku ke depan kasih sayanglah kalian kepada semua makhluk Tuhan di dunia ini. Setuju? Ini dua hal yang ingin saya sampaikan kepada kalian. Satu lagi boleh? Jangan banyak-banyak, nanti ditinggal pesawat aku. Lain waktu saya datang. Tapi saya ingin ngomong sama kepala sekolah dan guru. Saya tak mau murid-murid saya ini bodoh-bodoh karena kepala sekolah dan guru. Saya punya wewenang memecat kepala sekolah. Saya punya wewenang memecat guru. Kalau guru-guru tak benar ini harus kita pecat, supaya murid-murid yang lulus tidak kurang ajar. Setuju? Tapi saya yakin kepala sekolah dan guru ini orangnya baik-baik, selama tak dicoba oleh Tuhan. Yang terakhir, anak-anakku sekalian, kalian tak boleh menyerah, karena hidup di dunia ini penuh dengan tantangan, hambatan, gangguan di dunia ini. Tak ada yang mulus. Kalau kita sudah jalan itu turun, tunggu lagi dia akan naik. Kalau kita sudah naik jalan, tunggu sebentar lagi kita turun. Karena inilah di Sibolga ini, turun naik, tak ada yang datar di sini. Tapi begitulah dunia. Oke, jadi ingatkan saya. Yang terakhir ini adalah motivasi. Kalian tak boleh menyerah. Setuju? Ini ada ibu. Ini ibu. Ya, lanjut. Ada pelari 400 meter, pelari dunia, Derek Raymond. 8 kali dia juara dunia, tercepat lari 400 meter. Di tahun 92 start dia Barcelona. Apa yang terjadi? Tidak selalu mulus apa harapan kita di dalam kehidupan ini. Otot pahanya tertarik sehingga dia anak-anakku sekalian, bapak guru, ibu guru, pada saat murid itu sakit, dia sedang susah, siapa yang mendekatinya? Adalah guru. Guru adalah ayah.
juga bisa sebagai pimpinan, bisa juga sebagai komandan. Dia datang menghampiri anaknya yang sedang susah. Tapi persoalan, menyerahkah dia? Tidak. Dia tak menyerah. Tenang nak, kau jalan sama aku, kita ke finish. Biarkan orang mengganggu kita. Datang panitia melarang, jangan kau ganggu anakku. Karena begitu hancur hatinya, dialah yang melindungi. Anak-anakku sekalian, datang lagi panitia, diusir panitia karena dia melindungi anaknya. Dunia bertepuk tangan tentang Derek Raymond ini, bahkan menjadikan legenda dunia, bukan karena dia juara, tetapi dia bisa merasakan, bisa menahan putus asanya, dan dia juga tetap menuju ke finish. Walaupun orang sudah istirahat, tapi dia dengan tertatih-tatih, dia menuju finish. Dunia bertepuk tangan, 6.500 lebih di stadion itu bertepuk tangan. Saudara-saudaraku, hanya ada dua hidup di dunia ini. Hanya ada dua pilihan: menyerah gagal seperti para pecundang, atau terus berjuang sukses seperti para juara. Bila kita tidak pernah menyerah, kita tak akan pernah gagal. Terima kasih. Saya mohon maaf, banyak hal yang saya kepingin bicara sama kalian, melepaskan rindu saya kepada kalian. Saya tahu saya jadi gubernur ini salah satunya adalah tangan kalian yang menusukkan sesuatu di diri. Dan saya pasti tahu kalian berharap banyak terhadap diri saya. Tapi saya berusaha untuk berbuat yang terbaik. Saya sebagai gubernur, saya belum bisa berbuat banyak, tapi doakan, insya Allah kita menjadi orang-orang yang bertakwa dan beriman kepada Tuhan. Setuju? Terima kasih Bapak Direktur. Saya tak bisa lama, Bapak Forkopimda, semuanya saya meninggalkan tempat habis ini. Sekali lagi saya mohon maaf. Lain waktu kita saling bersilaturahmi. Kata-kata guru ngaji saya, silaturahmi itu berdasarkan hadis Bukhari Muslim akan menambah rezeki. Yang kedua, akan memberikan kesehatan kita panjang umur. Setuju? Sekali lagi saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Santi, santi, santi. Sadu, sadu, sadu. Salam kebajikan. Terima kasih kepada Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Utara atas arahan dan bimbingannya. Selanjutnya, kita lanjutkan dengan acara penandatanganan prasasti SMK Pusat Keunggulan oleh Bapak Gubernur Sumatera Utara yang terhormat Bapak Haji Edi Rahmayadi. Waktu dan tempat kami sediakan. Prasasti yang akan ditandatangani oleh Bapak Gubernur Sumatera Utara Haji Edi Rahmayadi, SMK Negeri 3 Sibolga, SMK Negeri 3 Pematang Siantar, SMK Swasta T. Amir Hamzah Indrapura, SMK Swasta Alwaslia 2 Berdatangan, SMK Negeri 1 Lumut,
SMK Negeri 1 Parancah, SMK Negeri 2 Penyambungan, SMK Negeri 1 Sinunuka. Kami bermohon kepada seluruh hadirin dan undangan yang berada di